dari tim dari Rumah Sakit Parahyangan untuk membagikan sedikit kepada ibu-ibu. Nanti boleh dilanjutkan dengan tanya jawab. Teman-teman di sini pernah ada nggak yang diukur di posyandu kayaknya naik? Begitu ke klinik dokter, kenapa jadi ciut gitu ya? Kenapa jadi kecil? Kenapa jadi berat badannya kurang? Tadi 2 hari lalu dok ke posyandu ditimbang asa 9,2, kenapa di sini mah 8,9 misalnya gitu. Padahal 200 juga bermakna ya kalau berat anak-anak. Gitu. Jadi alat ukurnya usahakan sama. Jadi kalau mau usahakan menggunakan alat ukur yang sama. Kalau di posyandu berarti harus di posyandu terus. Kalau dia memang mau di klinik ya di klinik terus. Karena yang kita lihat adalah kenaikannya. Di sini siapa para ibu yang belum punya aplikasi? Sudah? Sudah download semuanya? Sudah? Nah oke. Untuk yang pertama kita buka grafik berat badan sesuai dengan umur dulu ya. BB per U atau berat badan sesuai dengan umur. Nah, grafik berat badan sesuai dengan umur yang ideal adalah yang nomor 1 di mana dia naik sesuai dengan garis. Jadi kalau dia lahirnya memang kecil di garis merah, selama dia naik di garis merah itu masih normal. Kalau dia lahirnya di merah atas berarti emang gede. Kalau di hijau berarti di hijau gitu. Jadi itu nomor 1, itu yang kita sebut berat badannya naik secara benar. Dengan syarat tadi alat ukurnya harus sama ya. Nah, yang kedua adalah slow growth. Slow growth ini yang nomor 2. Di mana dia naik tapi motong. Nah, saya berharap teman-teman di sini bisa melihat kalau anaknya dibilang minyak kurus, itu dia mulai keberapa sih dia mulai tidak sesuai dengan pita ukurnya. Kalau di yang sini kita bisa lihat ternyata dari umur 1 bulan juga dia udah melandai. Gitu. Ya, nanti dari umurnya dia melandai apa enggak, kita bisa lihat ini memang dari umur berapa. Kalau di bawah 6 bulan berarti ASI atau MPASI-nya, ASI atau formulanya yang bermasalah. Tapi kalau dia sudah di atas 6 bulan berarti MPASI-nya yang harus kita evaluasi. Di sini ada yang mau berbagi dulu grafiknya, ada yang kesulitan baca misalnya berat badan per umurnya, panjang badan per umurnya, yang masih kecil gitu naiknya sulit gitu. Ada? Ada yang mau berbagi? Oh boleh, silakan Bu. Saya sambil mingle ya. Biar lebih seru soalnya. Waduh. Ya gimana Bu? Oke, ini pertanyaannya bagus. Jadi di grafik berat badan per umur, ini kan dia tuh ada yang per bulan, ada juga yang per tahun ya. Ada yang per minggu nih. Kalau kita klik yang per minggu, itu akan lebih kelihatan. Nah, nih, di sini memang rata-rata di hijau, tapi kalau ternyata dilihat di sini mulai turun loh, Bu. Lihat ya. Jadi ini mulai turun di berapa nih? Nih, di umur berapa ini mesti dilihat, Bu. Nih, di sekitar 30-an minggu ya. 30 minggu itu berarti sekarang umur berapa anaknya? 1 tahun. Kalau 30 minggu berarti 7 bulanan, 8 bulanan ya. Nah, berarti di 7-8 bulanan tuh dia udah mulai turun nih. Jadi terakhir kali normal ngikutin grafik tuh di sini, Bu. Sini. Lihat ya. Jadi sampai 7 bulan. Di atas 7 bulan dia mulai melandai nih walaupun ini sakit. Tapi dari sini dia udah mulai melandai. Artinya, saya harus tanya ke ibu, Bu, mulai 7 bulan susah makan nggak anaknya? Sebenarnya dulu yang alergi dairy food. Oke. Terus kemarin udah cek darah ternyata nggak ada alergi, iya. Jadi makanya dicobain lagi makanan dairy gitu kan biasanya yang cepat naik itu dari situ ya dok ya. Jadi sampai sekarang tuh sebenarnya masih observasi, masih trial error sebenarnya dia tuh alergi apa enggak, karena memang kalau secara tes darah ada alerginya, tapi dari 96 indikator itu nggak ada. Iya. Tapi waktu dari 7 bulan dia pintar nggak makannya? Maksudnya masih tetap lahap seperti biasa? Awalnya lahap, sekarang makannya gimana? Kalau lagi sakit kan pasti makannya turun ya. Tapi kalau sekarang? Makannya susah, tapi kalau kayak yogurt yang dingin-dingin gitu dia suka. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Tapi saya di sini nomor 1 ingin memberitahukan kepada teman-teman, sebenarnya kita bisa mengevaluasi sendiri nih, ini mulai kapan anak
anak saya ada masalah. Jadi kalau di 7 bulan memang kita kurang detail gitu, biasanya bulan-bulan berikutnya akan semakin sulit gitu turun ke bawah. Nanti kita bahas lagi ke belakang ya. Nah tadi kalau misalnya bermasalahnya di bawah 6 bulan, yang harus kita evaluasi adalah nyusuinnya seperti apa. Benerin nyusuinnya, mungkin posisi gendongnya belum enak, nempel di mulutnya belum baik, putingnya masih sakit gitu. Jadi yang harus dinilai adalah ASI-nya seperti apa. Ada anak-anak yang ibunya bekerja, begitu ibunya bekerja nggak mau minum pakai botol, nggak mau minum nungguin ibunya pulang, sehingga berat badannya juga susah mau naik. Ada juga yang mudah distraksi, jadi kalau ada orang lewat, kakaknya main teriak-teriak, dia langsung lihat kanan kiri, langsung kacau semuanya gitu ya. Jadi yang harus dilihat adalah nyusuin. Nah ini kadang mengintimidasi. Yang anaknya perempuan boleh ngacung? Ini mah semuanya perempuan anaknya. Oke. Biasanya anak perempuan itu kalau kita pakai patokan ini tuh gagal. Jadi susah banget punya anak perempuan yang bisa memenuhi aturannya WHO. Kebayang? Sekali makan setengah mangkok 125 mili gitu ya, sekali makan gitu. Sehari harus 2-3 kali makan besar dengan 1-2 kali cemilan. Jadi yang perlu dievaluasi tetap gitu. Gimana sih dari tekstur? Dia udah tekstur yang mana nih sekarang? Kalau makin ke bawah itu harusnya dengan 1 sendok kita makan bubur, dengan 1 sendok kita makan nasi, pasti kalorinya lebih gede nasi. Setuju ya? Gitu. Nah kalau umurnya naik loncat boleh, tapi nggak boleh turun. Jadi misalnya nih tadi ada yang umurnya 10 bulan gitu ya, tapi masih pure terus dok gitu. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau dia naik boleh, misalnya anak umur 7 bulan, dia pengen yang udah cincang kasar misalnya, itu boleh, nggak masalah. Asal dia tidak sembelit. Jadi air putihnya bisa diberikan dalam jumlah lebih banyak, menyesuaikan tekstur dengan anaknya. Nah tapi yang kadang kita susah itu ya ini finger food. Anaknya pengen finger food, tapi masih umurnya 6 bulan misalnya gitu. Biasanya dia makannya nggak akan terlalu jago tuh di situ. Jadi tetap kita akan mencoba membantu dengan memberikan puree juga gitu. Jadi yang namanya cemilan itu bedanya sama makan utama adalah kelengkapannya. Jadi kalau kita bilang makan utama itu harus ada karbo, ada protein, ada serat, dan ada lemak. Kalau cemilan itu biasanya salah satu nggak ada bu. Nah itu biasanya kita sebut dengan cemilan gitu ya. Nah sebenarnya fungsi cemilan itu mau apapun menurut saya boleh diberikan selama makan utamanya terpenuhi. Jadi kalau makan utamanya sesuai dengan, boleh yang selanjutnya Pak? Saya jelasin dulu sih. Nah ini kan contoh makan utama ya. Kalau makan utama anaknya umur berapa bu? 7 bulan. 7 bulan. Kalau anaknya 7 bulan berarti kan kita pakai yang ini ya, 6-8 bulan ya. Kita akan mencoba, ini adalah makan 1 porsi. Kalau dia sehari 2 kali berarti dikali 2. Kalau dia 3 kali berarti dikali 3. Nah kalau kita lihat makan utamanya ternyata habis, dia mau cemilannya buah, mau cemilannya nggak pakai juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita memasukkan segini, kemudian ada yang tidak habis bu, itu sebenarnya kalorinya harus dikejar di cemilan. Ngerti ya? Jadi konsep dari cemilan itu mau apapun yang kita kasih tergantung makan utamanya. Karena tujuan dari cemilan adalah memenuhi kekurangan di. Misalnya kita mau bikin kayak tadi ibu bilang, misalnya ubi atau alpukat dicampur sama susu, itu juga boleh sih bu. Tapi kebanyakan susu itu hanya mengencerkan. Kalori yang ditambahkan tidak terlalu tinggi. Dan hati-hati dengan UHT bu. Iya ya, maksudnya hati-hati dengan UHT. UHT itu nggak semua anak cocok. Banyak anak yang mungkin nggak alergi, nanti saya jawab ya yang ibu bilang. Mungkin tapi laktosanya yang dia intoleransi. Jadi setiap dia makan dia mungkin jadi mencret.
atau enggak perutnya jadi nggak enak, atau penyerapannya jadi nggak maksimal gitu Bu. Karena bukan cuman alergi, cek alerginya proteinnya negatif semua, tapi ternyata yang alergi itu gulanya atau laktosanya. Gitu Bu. Jadi kalau saran saya susu sapi itu nanti aja terakhir. Lebih baik kita perkenalkan dengan makanan-makanan yang lebih padat Bu. Contohnya misalnya kita bikin puding telur ya, atau kalau Jepang tuh cawan mushi gitu ya, itu bisa. Atau kita mau bikin arem-arem, atau kita mau bikin misalnya nasi jagung pakai daging ayam, misalnya kita bikin bulat-bulat gitu ya, atau dengan abon, atau enggak talong ubi pakai atasnya pakai ikan misalnya, itu tuh bisa Bu. Kayak bisa Ibu bikin surabi, tapi surabinya asin misalnya gitu, itu boleh juga. Untuk bisa menaikkan berat badan, kita perlu masa otot juga. Dan masa otot akan bagus kalau dia olahraga. Tinggi badan akan bagus, tulang akan bertumbuh secara maksimal kalau dia olahraga. Gitu ya, jadi aktivitas adalah sesuatu yang wajib. Jangan pengen anaknya anteng terus pakai gadget gitu ya. Perlu kita lihat juga riwayat anak sebelumnya seperti apa, karena faktor genetik itu bukan tidak ada. Faktor genetik itu ada, tapi ya itu menjadi catatan aja buat saya sebagai seorang dokter kalau ngelihat riwayat kakaknya juga seperti itu. Nah, yang harus kita lihat sebenarnya 9 bulan itu kan boleh dibalikin lagi Mas ke grafik yang tadi, ke bagian yang sebelumnya. Nah ya yang itu, enggak sebelumnya. Lanjut, nah ini. Kalau 9 bulan itu kan harusnya dia bisa ngatup ya. Ngatup bibir. Kalau dikasih makan tuh saat pakai sedotan tuh bisa nyedot. Bisa juga ini menggigit makanan dengan tekstur keras sejalan dengan tumbuhnya gigi dan dapat beradaptasi dengan segala ini mah yang di bawah yang di atas ya. Jadi dia biasanya 9 bulan tuh harus udah bisa geser ke kiri dan ke kanan Bu. Jadi itu harus lihat kalau dia dikasih makan, dia gigitnya di depan atau ke samping? Samping. Jadi dia kalau lagi masuk melon tuh gini, ya. Atau dia masukin ke pipi terus itu harus dilihat. Karena kekurangan anak yang minum dengan DOT dibanding anak dengan yang menyusui langsung adalah kekuatan otot mengunyah. Kalau anak yang pakai botol itu dia memang daerah depan aja. Jadi dia selalu sehingga kalau ngunyah juga kebanyakan ke depan lagi Bu. Nah kebayang nggak kalau kita ngunyah tuh pakai gigi depan kan susah ya. Nggak ancur-ancur kayaknya gitu jadinya bleh. Loh maksudku. Nah itu yang harus dilihat nanti PR di rumah ya. Kalau dikasih makan sesuatu, kasih yang agak panjang, dia gigitnya di depan, tek, ini tuh di depan, atau dia tuh ada kesini. Nah kalau dia memang masih di depan aja, itu memang harus dilatih ke pipi Bu. Karena kalau habis dikunyah, dia akan ke belakang. Tapi kalau di depan, jadinya lepeh. Hati-hati dengan dorong dengan kuah gitu, karena mendorong tidak menyelesaikan masalah sih Bu. Itu makanya kita bilang coba kita latih dulu ya, karena anak-anak yang seperti itu sering ada gangguan oromotor, makanya dia susah gitu untuk mengunyah. Nah kalau bisa satunya lagi adalah kalau dia senang dengan kuah, coba Ibu kasih berbagai macam yang bentuknya cair. Misalnya air kelapa, air jeruk, air kaldu, air putih, dengan semua air yang lain, dia ada problem nggak? Kalau dia dengan semua rasa dia bisa masuk, berarti dia problem di tekstur. Nah yang kedua, coba kasihnya satu-satu Bu. Kalau misalnya kita kasih kayak saripati itu kan berarti misalnya Ibu mau bikin pir parut gitu ya, kan ada airnya tuh, suapin, dia bisa makan nggak? Kalau nggak bisa kita bikin mulai dengan cawan mushi doang, dia bisa kunyah apa enggak? Jadi satu tekstur dulu Bu. Problemnya dia memang tidak bisa mengkonsumsi banyak tekstur, atau memang dia kan soalnya kalau banyak tekstur tuh kan tetap di mulut tuh rasanya agak aneh gitu loh Bu. Nggak semua anak bisa naik tekstur bersamaan. Jadi harus dicoba satu-satu. Ada nggak yang dia bisa gitu. Terus kalau kita lagi makan ubi cilembu misalnya, itu kan empuk banget tuh. Suapin pakai tangan. Dia bisa kunyah nggak gitu?
Pilepeh pernah saya kasih. Ke pipi tapi Bu, jangan pernah kasih di depan. Karena kalau depan dia kan. Jadi kalau kita mau masukin anak 9 bulan gitu dia samping. Kita pengen lihat dia bisa mengunyah dan jatuh ke belakang apa tidak. Ya, nanti dilihat lagi ya. Oke. Teman-teman bisa lihat ini adalah dari UK. Dari United Kingdom ya, England ya. Jadi sebenarnya anak umur 0 sampai 5 tahun itu akan lebih sehat, lebih happy, akan siap untuk sekolah dan tidur lebih baik kalau dia aktif bergerak. Nah, bayangkan, ini dari umur lahir dok? Iya, mereka perlu bergerak seperti ini loh. Jadi kalau anak kita aktif tuh jangan takut. Kebanyakan kan orang tua tuh kalau anaknya aktif kayak, aduh nggak bisa diem banget sih ini, aduh. Padahal mah kitanya yang jompo, kitanya yang terlalu banyak diem gitu ya. Jadi anaknya dibilangnya kurang gitu. Padahal anaknya aktif. Jadi memang, nih bayangin, dari tummy time, object play, terus ini main tepuk-tepuk, jalan, nari-nari, main memori gitu ya. Kemudian ini jam-jam itu kan jangan licin, kotor, main hujan-hujanan. Padahal anaknya senang di situ. Ya, jadi sampai playground. Ini kan dari anak yang kecil sampai gede. Bayangkan 3 jam loh sehari. Kalau ibunya cuma sendirian, ini yang paling sulit saya rasakan. Betul ya, karena kudu beberes rumah, kudu masak, kudu nyuci, kemudian bapak pulang sudah sore-sore atau malam, belum harus nidurin anak, terus masih harus muka happy ngajakin dia main gitu ya. Nah ini yang sebenarnya sulit kalau buat ibu-ibu. Makanya kalau boleh ngomong ke bapak-bapaknya ya, karena saya menghargai banget ada bapak yang mau ikut di sini. Terima kasih. Biasa bapak-bapak tuh kalau diajakin ke acara gini bilangnya apa? Mau ngapain sih gitu? Ya nggak sih? Kamu aja yang belajar gitu. Padahal perlu banget seorang bapak itu bisa membantu. Yang lebih susah lagi kalau bapaknya luar kotaan. Ya itu ada yang curcol langsung. Nah biasanya yang kayak gini tuh kita harus bisa call for help. Entah anaknya ikut komunitas bermain atau sama tetangga kita bikin play date gantian gitu, dikomplekkan gitu ya. Tapi kalau yang sakit nggak boleh ikutan misalnya gitu, itu bisa loh. Jadi kita misalnya oke, hari ini aku jagain aja anak kamu misalnya bertiga gitu ya, capek-capek, tapi yang ono bisa masak misalnya, nanti kalau ada sharing gitu. Nah itu tuh sebenarnya bisa loh. Kalau di luar negeri itu memang ada daycare kan, jadi si orang tuanya tuh lebih lebih bisa lah belanja dan apa dan membuat. Dan kalau di luar negeri itu biasanya weekend itu bapaknya ikutan beberes ya, kemudian ikutan masak. Jadi mereka akan food preparation. Di sini ada yang melakukan food preparation 1, 2, ada lagi 3, 4. Oh oke banget nih. Food preparation itu adalah seperti ini Bu. Jadi kita belanja weekend, kemudian tinggal, atau kita berbagi di sini. Siapa yang mau berbagi tentang food preparation yang dilakukan selama ini? Ayolah. Ayo. Ya boleh silahkan. Kalau saya sih biasanya tiap weekend karena kebetulan ayahnya libur, jadi saya sama ayahnya dan anaknya sama-sama ke pasar. Jadi biar ngajarin juga dia kayak ini bawang, ini diajarin gitu, langsung terjun langsung. Terus nanti pas pulang kita sama-sama nih masukin ke kulkas. Jadi pas hari-harinya ayahnya mau kerja pagi-pagi, masaknya jadi lebih mudah gitu diolahnya karena udah masukin ke wadah-wadahnya gitu. Oke. Terima kasih. Betul. Jadi ke teorinya food prep itu bisa sampai 3 sampai 6 hari ya di dalam kulkas. Jadi kita udah siap Tupperware. Terus hari ini mau makan ayam bumbu kuning, udah pokoknya dimarinasi, masukin kulkas, kalau nggak masukin freezer gitu ya. Terus besok mau ada udang diapain, masukin gitu. Jadi kita udah bikin selama 1 minggu itu, oke, ini mau bikin apa nih, tinggal turunin, malamnya turunin, besoknya tinggal coeng beres gitu ya. Terus ya itu, kalau beli
saya dulu juga kalau nggak tahu food prep ya, kalau pulang dari supermarket, kayaknya semuanya saya masukin dalam kulkas gitu. Padahal kan harusnya nggak gitu ya. Potongin dulu, food prep dulu, taruh, dibungkus sayuran juga gitu ya. Jadi tinggal tumis, tinggal apa, cuci dan segala macam juga itu sangat membantu. Pada dasarnya adalah anak itu satu, kalau dirimu aktivitasnya masih bagus, maksudnya kitanya masih energinya full, kita bisa ngajak dia sekalian kita olahraga. Entah yoga sama-sama, entah koprol-koprol bareng-bareng, atau kita melompat atau dance-dance bersama-sama gitu. Sehingga kita juga berolahraga, karena kan yang sehat bukan cuma dia, gue juga berolahraga gitu kan. Setuju ya? Atau nggak kita jalan-jalan bareng, ya mungkin yang dijadwalkan sehari 1 atau 2 kali bareng-bareng. Sisanya dia boleh kok solo play. Atau yang tadi saya bilang, sebenarnya kalau ada tetangga atau ada siapa gitu tuh kita bisa. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya lihat anaknya aja Bu. Kalau 3 tahun tuh kalau anaknya happy ke sekolah biarin aja. Yang penting cari sekolah, jangan yang mengajar calistung. Ya, jadi kalau sekolahnya memang ayo main kereta api bareng-bareng gitu ya. Terus ayo kita duduk sama-sama main apa, olahraga, atau enggak lompat-lompat, atau enggak kita hari ini belajar matahari main bayangan gitu. Itu oke banget Bu. Selama nggak dibelajarin ABC atau 1, 2, 3. Itu kalau ada sekolah yang ngajarin di bawah 5 tahun calistung, out aja. Nanti anaknya udah SMP mabal sekolahnya. Karena udah bosan belajar. Jadi jangan diburu-buruin untuk belajar huruf dan segala macam. Biarkan mereka bermain dengan caranya mereka. Nah ini juga tadi ya. Jadi ada free play, ada family play, ada group play, ada choose to move Bu. Jadi sebenarnya naik tangga, main sama ucing gitu Bu. Mungkin ada ucing nggak Bu yang bisa nemenin dia main sama ucing, itu kan dia lari-lari sama ucing gitu misalnya. Terus membantu tugas di rumah gitu ya, jadi ikutan nyapu walaupun nyapunya kemana, ininya kemana gitu, tapi itu juga membantu dia untuk bergerak, nyanyi-nyanyi dan segala macam nih, chase bugs, frogs, butterflies ini juga dede itu dia kan lari-lari. Nah memang harus ada bendanya sih Bu. Jadi ya tadi kita bilang main itu nggak harus selalu dengan kita, jadi biarkan dia dengan imajinasinya juga. Tapi kalau dia udah ask for help, ya ditemenin aja, gitu, ya. Nah ini juga menjadi gambaran dari saya bahwa tidur itu harus cukup. Karena kalau dia tidak tidur cukup, kayak kita kurang tidur malam, jadi emosi, senggol bacok, anaknya juga sama. Termasuk yang malam hari masih sering bangun karena nyusu kalau sudah di atas 1 tahun. Ingat ya, kalau di bawah 1 tahun itu nggak harus sleep training ya. Karena anak itu masih butuh nyusu di malam hari gitu. Tapi kalau di atas 1 tahun, ya harus banyakkan tidur, nggak boleh bangun. Maksimal aja 2 kali bangun kalau malam-malam. Di atas 1 tahun. Kalau di atas 1 tahun masih bangun 4 kali gitu ya, waduh itu mah susah nanti. Jadi kita masing-masing tolong dilihat gitu umur berapa, tidur siangnya berapa kali, panjang tidur siangnya berapa lama, tidur malamnya berapa lama, dan total hour-nya berapa lama. Ini yang tolong dinilai satu-satu. Ini adalah wake window. Wake window itu dari dia bangun pagi ke tidur siang berapa lama, dari dia bangun, main, low bednya berapa lama gitu. Nah kalau bayi-bayi yang 4-5 bulanan itu lihat gak nih, 2 jam tuh dia udah low bed nih. Jadi kalau anaknya sampai bangun masih 3-4 jam overstimulasi malah gak bisa tidur. Ya kalau bayi-bayi itu, jadi pokoknya kalau udah 2 jam di knockdown, gendong aja bawa jalan-jalan dia tidur. Kalau tidur bangun lebih segar gitu. Nah yang ini juga sama. Ya jadi ada yang kalau anaknya udah gede, Bu, anaknya umur berapa? 23 bulan, berarti antara 1 sampai 2 tahun ya, dia bisa sampai 4-5 jam baru tidur. Jadi biasanya tidur siangnya cuma sekali doang gitu. Nah lama tidur siangnya balik Pak ke yang tadi yang sebelumnya.
Nah, 18 sampai 24 berarti lama tidur satu kali nap ya, lama tidurnya 1,5 sampai 2,5 jam. Tidur malamnya 11 jam, total tidurnya sekitar segini gitu ya. Ini ya kalau KPSP itu ya kalau kita bisa lihat ya kita lihat nih. Kita mau main apa sih sama anak? Ya ini bisa jadi salah satunya gitu ya. Gerak kasar, gerak halus. Lanjut lagi bicara dan bahasa, lanjut lagi. Nah, sosialisasi dan kemandirian. Nah, ini juga harus tadi Bu. Kalau Ibu bilang ada rasa bersalah kalau dia main sendiri. Sebenarnya itu yang harus kita biarkan dia untuk sedikit mandiri. Gitu. Kalau dia minta tolong, kadang kita bantu sedikit aja gitu Bu. Biarkan dia menyelesaikan berikutnya gitu. Tapi kalau dia udah kelihatan frustasi ya memang kita bantu. Karena kemandirian itu penting gitu. Suruh buka baju sendiri biarin aja dulu. Kitanya sambil ada di sebelahnya dia nyangkut misalnya ya kalau dia kayak ibu. Nah baru kita kenapa? Kepalanya susah. Oke, ini membantu gitu. Tapi biarin aja suruh nyangkut dulu. Karena kalau nggak nyangkut susah. Jadi biarin dulu gitu. Yang penting kita menemani di sebelahnya dia. Nah, ini slide terakhir saya. Jadi kalau tadi ya kita ulang lagi dari awal. Berat badan kurvanya seperti apa, riwayat makannya, nyusunya seperti apa, kemampuan motoriknya seperti apa, riwayat lahirnya seperti apa, ada sakit atau tidak selama ini, keluarga, alergi, perkembangan apa tidak. Kalau semuanya sudah dilakukan, olahraga, tidur dan segala macam sudah dilakukan, berat badan masih tidak naik juga, itu saatnya memang harus cek laboratorium. Karena kita mesti lihat jangan-jangan dia anemia, atau dia ada infeksi saluran kencing, atau dia ada gangguan penyerapan di feses, kemudian jangan-jangan ada TBC gitu ya, jadi perlu ronsen, perlu mantuk, atau di perutnya ada yang sering sembelit atau enggak kayak berat, kembung terus gitu, mungkin kita perlu USG perut. Atau ada yang rekam jantung juga ya, USG jantung. Anak-anak dengan kelainan jantung bawaan juga susah naik berat badannya gitu. Ada yang dengan kelainan ginjal, ada yang segala macam, itu memang tetap itu adalah ranahnya dokter. Jadi ranah di sini teman-teman bisa melakukan kalau sudah yang tadi, kalau masalah makan mah jagoan ibu-ibu pasti masak gitu ya. Aktivitas, olahraga dan segala macam semuanya sudah, ya ini harus ke dokter mau nggak mau untuk bilang, saya udah ini dok, mungkin ada penyakit yang perlu dilihat. Gitu. Kalau anaknya udah di atas 1 tahun ya, ada yang anak di atas 1 tahun tadi 1, ada lagi yang 1 tahun. Oke, nah kalau di atas 1 tahun kita mesti melihat di sini. Kalau ada susah makan di atas 1 tahun ya, jangan di bawah 1 tahun ya. Kalau ada susah makan kayak tadi, red flag itu yang tadi, ada sakit nggak? Ada perlu cek laboratorium apa enggak? Itu ya red flag. Abis itu kita lihat dia gizi kurang apa gizi baik. Kalau gizi kurang, gizi baik, tetap feeding rules. Feeding rules tuh apa? Tadi makannya bener nggak, tidurnya bener nggak, aktivitasnya bener nggak boleh nonton dan segala macem. Nah kalau feeding rulesnya dibenerin, ternyata dia naik berat badannya, berarti memang dia cuma salah feeding rules. Tapi kalau setelah dibenerin feeding rulesnya, tapi berat badannya turun, ya ini harus hati-hati. Bisa aja small eaters, makanannya kecil, sedikit, atau food preference. Nah, kapan kita tambah susu formula tinggi kalori? Ya, biasa kan kebanyakan kalau ke dokter anak suka langsung diresepin susu tinggi kalori ya, atau enggak suruh minum susu A, B, dan C gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dia small eater baru dia pakai high calorie food. High calorie food ya, bukan high calorie milk. High calorie food kalau dia tidak bisa, baru kita ganti ke high calorie milk. Tapi kalau ternyata dia picky eater atau selective eater, itu jawabannya adalah dengan systematic introduction of new food, bukan dengan diberikan formula. Kalau diberikan formula tinggi kalori nggak akan benar-benar anaknya seumur hidup akan susah makan.
Nah, systematic introduction of new food itu ya kayak tadi, anaknya dibawa jalan-jalan, biar tahu nih namanya apa, suruh pecahin telur, suruh kocok telur, suruh kupas-kupas telur rebus misalnya gitu. Kalau dikasih makan sesuatu yang baru, satu piring bentuknya horor dia nggak kenal tuh sama kayak kita suruh makan ulet sagu. Nah, caranya gimana supaya dia kenal? Biasanya makan di piring yang barengan dengan kita, atau di piring dia ada makanan yang dia suka, ada satu sejumput di pinggir celuk gitu makanan baru supaya dia toel-toel atau dia kenalan, atau kayak tadi dibawa jalan-jalan, belajar dan segala macam supaya dia mengenal ini makanan apa. Ya, sudah terakhir. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan buat Dr. Presi.